Oke, Shalom Rafael. Udah lama banget ya kita nggak jumpa ya. Udah lama banget kita nggak ketemu di sudah sekitar berapa tahun nih? 5 tahun ya sejak Yes He Is ya. Iya, betul. Kurang lebih 5 tahun lah ya. Kalau nggak salah dulu Long tuh, time. iya Oktober ya Oktober 2020 ya. Iya, sekitar segitu deh. Udah lama 2020-an. banget. Sama Benar-benar. sama-sama di Yes He Is dulu ya. Mulai dari inget banget dulu waktu kamu masih SMP ya kan. SMP di Jawa Timur juga ya waktu itu ya di mana itu Sidoarjo ya. Betul. Nggak, di Mojokerto. Oh, Mojokerto, ya waktu itu. Terus Iya. tapi sempat ke Sidoarjo itu SMA ya? Apa salah orang Nggak, aku? lebih, enggak sih. Kayak salah orang sih. Aku di Soalnya Mojokerto aja. Yesis banyak banget ya. Iya, iya. Yang Sidoarjo banyak memang. Oh, kamu tetap di Mojokerto itu ya dari SMP ya? SMP Iya, SMA. benar. Terus Ah, ah. kuliah di Malang gitu ya, tetap di Jawa Timur intinya Kuliah di ya. mana? Ya, masih menetap di Jawa Timur lah ya. Dari SMP, SMA, guys dia itu di Jawa Timur. Kita tuh emang sama-sama di Yesis dulu ya. Mm, Ketemu di pelayanan lah ya, berarti kita memang. iya, ketemunya online sampai sekarang kita nggak pernah ketemu offline ini. Nope. Belum pernah ini sama sekali ya. Atau mungkin nanti PMK FEB mungkin mau ngundang offline. Waduh, Waduh. gimana ya? Aduh. Aduh. Iya, ya. Ya udah, oke hari ini ya memang kita udah sering banget ya kita dulu sama-sama pelayanan, dulu mentor juga ya Betul. Rafael ya di Ya, YC 10 salah waktu satu itu mentor. ya. Terus Iya, juga C10. kamu konten kreatornya juga apa bukan waktu itu? Enggak ya? Kalau aku kan copywriter dulu. Sempet, sempet Sempat bentar doang sih, tapi di mana? Tim desain apa copywriting? aku waktu itu ini deh, cuman kayak apa ya? Cuman kayak ngide-ngide doang aja sih, kayak ya something like that lah. Nggak yang Ngide-ngide. gimana-gimana. Bagus. Ngide emang ya. Ngide aja. Oke, berarti sekarang ya puji Tuhan ya setelah semua online-online itu kita juga udah Mhm. kembali ke rutinitas biasa dan infonya nih ya guys ya, kamu itu ketua umum sekarang ya di Persekutuan Mahasiswa Kristen Fakultas Ekonomi Bisnis Brawijaya ya, tahun Iya, iya, 2025 kan? betul. 2025 Iya. tahun Baru ini. baru jadi ketua pelaksana juga ya di Raja Brawijaya tahun ini ya. Ralat, wakil, wakil ketua Oh iya, pelaksana. oke oke. Sa- It's okay, it's okay. It's Oke, alright. mungkin ya udah setelah seharian beraktivitas ya maklum lah ya. Mhm. It's Gimana tuh okay, kita. acaranya Raja Brawijaya? Waduh, bersama wakil ketuanya ini. Waduh, ya puji Tuhan berjalan dengan baik. Semua yang dipersiapkan Tuhan buat sempurna gitu. Puji Tuhan ya semuanya Iya. berjalan dengan baik. Oke, nah kalau backgroundnya tadi kan ternyata udah ketua umum PMK ya Persekutuan Mahasiswa Kristen. Terus juga tahun Mhm. ini juga wakil ketua pelaksana Raja Brawijaya, yaitu PKKMB-nya ya Ya, Universitas betul. Brawijaya. Nah, Ya, berarti kita hari ini akan membahas tentang kalau ada rame-rame orang, tentunya yang namanya komunitas. Oke. Iya. Nah, pas banget komunitas. nih kita akan ini Betul. hari ini akan membahas bersama Ketua Umum dari PMK ya Persekutuan Mahasiswa Kristen. Oke. Jadi hari ini Ya. kita akan membahas tentang komunitas rohani tentunya. Nah, mungkin hari-hari ini banyak banget orang-orang yang kalau kita lihat ya mungkin kesepian, sendirian, bahkan mungkin banyak orang juga yang bingung untuk cerita sama siapa, untuk bisa connect dengan siapa. Karena akhir-akhir ini banyak sekali modelan-modelan orang seperti itu. Benar ya, Rafael ya? Kalau di Betul Brawijaya sekali. sendiri gimana Banyak. itu? Ya, menurutku memang ini sebenarnya menjadi salah satu fenomena yang bisa kita bilang udah banyak terjadi di orang-orang gitu ya, di mana mereka kadang nggak kadang juga bahkan banyak orang yang merasa mereka nggak punya tempat untuk even cuman cerita aja mereka ya I'm alone, nggak ada yang sama aku sama sekali gitu kan. Itu fenomena yang terjadi saat ini sih menurutku ya. Dan itu banyak terjadi di banyak tempat, nggak hanya di satu satu atau dua tempat aja. Oke, aku ada satu statement nih. Mungkin kamu kalau waktu kecil ya, kalau kamu waktu Mhm. kecil
pasti ke gereja. Nah, itu ada yang namanya sekolah minggu. Komunitas pertama kita Betul. dengan orang-orang di luar keluarga ya, karena pada dasarnya Ya, komunitas pertama yang dibentuk langsung oleh Allah itu keluarga. Komunitas betul. pertama yang dibentuk Allah yaitu keluarga melalui apa Adam dan Hawa. Nah, hari ini kita akan membahas juga ternyata ada loh komunitas lain yang pertama kali keluar gitu loh dari sorry bukan keluar maksudnya di luar keluarga Di luar yaitu keluarga. sekolah minggu ya kan komunitas rohani tentunya. Nah, pernah gak sih kamu itu sendiri ketika masa-masa sekolah minggu merasa semangat nih ketika sekolah minggu? Nah, Pernah gak kamu ketika kecil merasa semangat ketika sekolah minggu? Tapi oh, ketika hari-hari mhm. biasa, ketika hari Senin sampai Jumat merasa down lagi. I Pernah gak? see. Menurut kamu apa sih penyebabnya? Menurut aku ya, mungkin aku jawab dulu pernah enggaknya ya. Kalau pernah enggaknya menurut aku pernah. Dan kayak banyak orang juga merasa seperti ini gitu ya. Dan untuk em, setelah hari Minggu ya, sekitar hari Rabu, Kamis, Jumat itu kayak ngerasa boring menurut aku kayak mungkin ya penyebabnya ini adalah dari kalau sekolah minggu kan kita kebanyakan hanya ketemu di hari Minggu aja nih. Kayak ya udah kita begitu sekolah minggu ketemu balik ya udah nggak ada interaksi apapun gitu ya. Mungkin kalau misalkan di zamanku atau mungkin zamannya Kak Thomas dulu masih belum yang seberapa gila dengan gadget ya, di mana kita bisa uh, connected each other gitu ya. Sedangkan kalau dulu kan bener-bener kayak kita no gadget nih. Walaupun gadget ya udah main game doang, kayak nggak ada chatting-chatting. Menurut aku karena memang nggak terkoneksi aja sih, nggak connected. Jadi akhirnya kita ngerasa kita udah seneng di hari Minggu ketemu banyak orang, kita ketemu di komunitas yang kita cocok. Tiba-tiba kita balik rumah, terus kita udah nggak ada komunikasi lagi dengan mereka. Akhirnya kita ngerasa kesepian dan bisa boring. Menurut aku sih penyebabnya seperti itu ya. Mhm. Oke, kalau kita lihat pun di dalam Ibrani 10 ayat 24 Ya, sampai 25 di situ dijelaskan baik di dalam Alkitab ya. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati menasehati. iya dan semakin giat melakukan hal tersebut menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi ya Tuhan nggak pernah menaruh kita untuk sendirian. Misi kita adalah untuk bersama-sama. Misi kita adalah untuk stay connect dengan orang-orang di sekitar kita, dengan komunitas. Nah, untuk kamu yang mungkin lihat video ini, kalau kamu hari ini mungkin merasa sendirian, kalau hari ini kamu merasa kesepian, coba chat teman kamu, ajak mereka untuk ikut komunitas bareng, komsel bareng bersama teman-teman gereja kamu, atau mungkin kalau di Fakultas Ekonomi Bisnis dari Brawijaya bisa stay connect dengan ketua umumnya langsung ya dengan Kak Rafael ya. Iya, Bisa, jadi bisa, bisa. kita bisa terus connect, dikuatkan, saling menajamkan satu dengan yang lainnya karena besi menajamkan besi dan manusia menajamkan sesamanya. Oleh karena itu penting untuk saling membangun, saling bertumbuh di dalam Tuhan. Oke, berikutnya nih Kak. Oke, apa tuh? Aku ada ilustrasi nih. Kan satu lidi itu gampang ya kalau kita patahin gitu ya. Apalagi Mhm. apalagi yang tipis gitu ya kan. Tek, Ya, 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 langsung ya. patah gitu. Pernah ya apalagi kalau kita lagi bikin layangan tuh kalau masih kecil ya. Bikin layangan ya kan baru Betul, dibengokin betul, dikit betul. patah gitu. Nah, mungkin nggak relate sama anak-anak sekarang. Oke, nah tapi kalau misalnya seikat lidi nih, bisa atau enggak? Susah Susah dong. itu. Apalagi sapu lidi kita patahin, oh nggak bisa, susah. Butuh tenaga. Ya, Betul banget mustahil. banget. Nah, itulah Ya. gambaran pentingnya sebuah komunitas. Nah, pernah gak sih Rafael sendiri mungkin di PMK FEB Universitas Brawijaya menemukan mungkin Mhm. ada orang yang sendiri, orangnya mungkin gampang rapuh, sendirian, bahkan mungkin merasa kesepian. Tapi ketika mereka berkumpul, ada di satu komunitas, di satu persekutuan, mereka itu bisa have fun bareng, saling bertukar pikiran, menguatkan satu dengan yang lainnya. Kalau dari cerita Rafael sendiri gimana? Boleh di-sharingkan Ya, ya, sedikit? ya.
Oke, mungkin ini balik lagi kepada apa yang aku sudah mention di awal banget itu ya. Kayak banyak kasus-kasus seperti ini tuh udah bukan hal yang sedikit lagi gitu loh. Udah sudah merupakan hal yang lumrah untuk terjadi dan banyak banyak kasus seperti itu ya. Dan kalau misalkan berbicara soal apakah aku udah pernah punya kenalan yang seperti itu, melihat orang yang memang benar-benar dia merasa kesepian, namun ketika dia masuk ke dalam komunitas, ya akhirnya terjadi transformasi besar dalam hidupnya gitu loh. Seperti seperti contoh gini, kayak ketika dia belum menemukan keluarga atau komunitas yang dia inginkan gitu ya, dia ngerasa kayak semua bakalan serba sendiri. Terus meskipun di dalam satu ruangan yang banyak orang, dia bakalan kayak bahkan mengasingkan diri gitu ya. Tapi ketika dia sudah menemukan komunitas, dia sudah menemukan keluarga. Ya dalam hal ini yang pernah aku alamin adalah dia bergabung di suatu ya bisa kita bilang hampir sama kayak Komsel Group gitu ya. Kemudian memang pada akhirnya terjadi transformasi besar lah dalam hidupnya. Dia jadi bisa lebih mengekspresikan apa yang dia rasakan, dia bisa lebih mudah untuk bergaul dengan orang, bahkan untuk komunikasinya juga menurut aku jauh lebih bagus dibandingkan sebelum dia masuk dalam komunitas. Maka dari itu memang komunitas menurut aku sangat penting gitu ya untuk kehidupan kita. Karena sejatinya Tuhan juga menciptakan kita untuk tidak terisolasi gitu ya. Misalkan kita flashback ke zaman Adam dan Hawa, bahkan Adam aja diberikan pendamping gitu ya. Dan menurut aku dari situlah Tuhan Tuhan aja udah kayak ngasih tahu gitu loh bahwa Tuhan mau kita tuh hidup benar-benar berdampingan gitu kan. Dan nggak sendirian karena kita diciptakan untuk melakukan banyak hal melalui banyak orang juga dan juga sebagai makhluk sosial yang seperti kita tahu gitu ya. Mungkin eh, ya itulah pentingnya komunitas ya untuk orang-orang yang terlebih yang merasa sendirian gitu ya. Ya kalau begitu memang ya kalau kita lihat ayatnya juga yang tadi aku bilang sudah sempat mention ya, besi menajamkan besi, manusia menajamkan Ya, sesamanya. Dan hal itu sudah ada buktinya bahwa orang yang tadinya mungkin merasa sendirian, kesepian, ketika mereka menemukan suatu komunitas, ketika mereka menemukan suatu rumah dalam tanda kutip, mereka bisa mengembangkan potensinya, mereka dapat mengembangkan apa yang Tuhan taruh visi dalam hidupnya, dan itu menjadi sebuah makna, dan itu menjadi sebuah karya yang bisa menguatkan bahkan banyak orang. Oleh karena itu penting untuk kita memiliki satu komunitas, penting untuk kita memiliki satu keluarga di dalam Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan setiap kita. Oke, thank you banget nih Kak. Oke, ada pertanyaan lagi nih. oh, Mungkin kan Rafael ini kan ketua PMK ya, ya, yang tentunya harusnya tahu dong ya kan kalau tentang hal-hal rohani gitu. oke, Oke, nah buka ya. udah lama sekali ya kita nggak Zoom kayak gini, terakhir di YCI, sekarang Betul. di udah sama-sama punya kesibukan masing-masing. Oke, Ya, kesibukan masing-masing. pernah nggak sih kamu tuh mendengar atau tahu Hmm? kata bersama-sama atau persekutuan itu disebutkan berapa Ya. kali sih di dalam Alkitab, terkhusus Perjanjian Baru? Wow. Bentar. Persekutuan ya. Aku aku nggak ingat angka pastinya. Hmm, Yang jelas setahu aku, aduh itu banyak banget lah pokoknya. Kayak dari, maksudnya selama Tuhan masih melayani di bumi aja dia kayak bener-bener nekanin persekutuan banget kan. ya, Terus setelah dia naik ke surga, terus pelayanan murid-muridnya juga menekankan itu. Jadi kok totalnya aku lupa, mohon maaf guys. oke. It's okay. Sebenarnya aku juga nggak begitu menghitung ya, tapi tentunya di dalam Perjanjian Baru sendiri ya, kata persekutuan itu sendiri lebih dari 100 kali disebutkan di dalam Perjanjian Baru. Kenapa sih sebenarnya Tuhan Oke, itu begitu menekankan hal tersebut? apa? Ah, kenapa Kenapa Tuhan Tuhan, benar-benar menekan? iya, atau gini deh, Ya, dalam satu kasus kalau kamu tahu nih ya, Rafael mhm, ya, ya,
Yesus mengutus murid-muridnya apakah sendiri? Enggak dong. Betul. Berdua, 12. berdua, 222. berdua. Oh, Hmm. sebentar. Ini mungkin beberapa orang nggak tahu ya. Murid Yesus itu ada berapa sih? 12. 12. 12 yang Ayo. apa sih? Ya, Iya, murid yang murid murid Yesus itu ada 70 dekat-dekat ya. orang. Ya, Murid Yesus in ada total ya. 70 orang. Yang Hmm. 12 itu faktanya rasul disebutnya. Oh iya deh. Iya. Oh iya deh. Iya, jadi Sorry, itu sorry, sorry. iya disebutnya itu rasul ya kalau untuk yang 12 orang, tapi untuk murid Hmm. sendiri itu 70 orang. Nah, kalau kamu tahu sendiri ya, yang namanya murid itu diutus berdua-berdua. Nah, pertanyaannya kenapa sih penting bagi Yesus sendiri untuk mengutus murid-muridnya pergi berdua-berdua? Nah, ini menjadi awalan kita nih untuk bicara tentang Wah, komunitas ini sendiri. Iya dong. betul. Tentunya kamu Ya, sendiri ya. ketua PMK Mhm. dari FEB Brawijaya. Kan nggak Mhm. mungkin dong kamu berjalan sendiri, punya tim dong tentunya. Iya, pasti. Tentu, iya. Ya, oke. Oke, sekarang Mhm. silakan dijawab. Kenapa sih penting bagi kita untuk punya namanya persekutuan, punya yang namanya komunitas rohani, punya yang namanya tim yang bisa saling support gitu. Kalau bagi Rafael sendiri gimana? Oke. Jadi buat aku kenapa penting kita untuk tidak sendirian gitu ya. Dalam artian, ya kalau misalkan dalam konteks yang kita dari Kak Thomas tadi sudah bantu untuk jelaskan, menurut aku di dalam sebuah komunitas ataupun persekutuan ataupun ya dalam hal-hal yang benar-benar kita tidak sendiri gitu ya. Menurut aku penting karena di dalam situ kita bisa saling menguatkan, saling bertumbuh, lalu kemudian untuk terlebih dalam pelayanan juga ya. Kalau misalkan dalam konteks uh, murid Yesus tadi itu, benar-benar kalau misalkan sendiri kan, ya gimana kalau misalkan ya namanya kita manusia ya, maksudnya sekuat apapun kita, kalau misalkan kita juga nggak ada yang membantu untuk mendorong, untuk menguatkan kita ya, tidak menutup tidak menutup kemungkinan untuk jatuh juga kan pada akhirnya. Maka dari itu, menurut aku penting banget di dalam sebuah komunitas untuk ia memiliki hubungan yang sehat juga dalam artian ketika ada yang memang butuh bantuan di situ kita bisa saling membantu. Ketika ada yang merasa lemah, kita di situ juga saling menguatkan. Ketika ada yang merasa dia ingin tahu lebih banyak hal, kita bisa belajar untuk sama-sama bertumbuh di dalam situ kan. Dan apa ya? Aku lebih menarik poin kepada hubungan hubungan antar manusia di dalam sebuah komunitas tersebut gitu loh. Kan di dalam Alkitab juga dibilang, aku lupa tepatnya di mana, tapi itu dibilang kayak pergaulan yang baik menentukan Oke, ya. kayak kepribadian kita gitu ya. Aku lupa 1 tepatnya Korintus gimana tadi. 15 ayat 33 itu Ya, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang oh ya baik. sorry, betul. Jadi ya itu. Thank you Kak Thomas. Jadi dalam sebuah komunitas itu setidaknya ya kayak kita bisa saling mengoreksi gitu kan. Kalau misalkan kita merasa selalu benar dan tidak ada yang mengoreksi, who knows kita ternyata sudah jalan terlalu jauh gitu kan. Maka dari itu ya itulah fungsi untuk kita tidak berjalan sendirian, melainkan berdampingan ataupun bahkan ya dalam bentuk komunitas itu tadi. Supaya kita tetap steady di jalannya Tuhan, kita tetap ada di on the right track gitu ya, tidak keluar ke kanan maupun ke kiri maupun uh, sekalipun kita bergeser tapi kayak istilahnya kita gampang ditarik lagi oleh teman komunitas kita. Makanya mungkin itu juga yang memang menjadi tujuan Tuhan agar ya sama-sama saling menguatkan gitu loh, sesama anak Tuhan gitu. Ya mungkin jawaban aku di situ ya. Oke, yang ya. Jadi sebenarnya hari ini bahasan kita seru juga ya walaupun sebenarnya Mhm. singkat juga karena ya sama-sama kita punya kesibukan sendiri. Kalau teman-teman tahu Betul. kita saling reach out sendiri kayak harusnya nggak hari ini zoomnya ya. Iya, Iya, tapi karena harusnya. Rafael juga punya kesibukan, aku juga punya kesibukan di pelayanan, di dalam perkuliahan juga ya Rafael ya. Dan Ya, ya tentunya kita harus bisa juga ya menentukan waktu yang tepat. Tapi saya percaya juga ya, kita berdua percaya untuk kalian yang melihat video ini, untuk kamu yang melihat video ini,
Mungkin saat ini kamu merasa kesepian, mungkin saat ini kamu merasa sendirian, merasa nggak ada yang peduli, merasa tidak ada yang mungkin mengerti kamu. Tapi ketahuilah bahwa Tuhan telah menyediakan, Tuhan telah menaruh orang-orang yang Tuhan pilih di dalam hidup kamu untuk menguatkan kamu, untuk mengajar kamu, dan untuk mendidik kamu. Yang namanya didikan, nggak selamanya mereka mensupport. Ada yang namanya mereka melarang. Karena menurutku sendiri adalah pergaulan yang baik bukanlah pergaulan yang selalu mensupport kita, tapi pergaulan yang Ya. bisa bilang, oh ini nggak baik, yang justru melarang kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Itulah pentingnya komunitas rohani. Karena di luar sana, mungkin pertemanan kita, kalau zaman sekarang itu bilangnya skui gitu ya kan. Ayolah Kuy. nongkrong sampai malam ya kan, sampai pagi, kui lah gitu kan. Tapi Kuy. kembali lagi apakah itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan apa enggak? Alkitab juga katakan kamu adalah anak-anak terang, ya kan? Jadi kalau itu nggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ada orang yang menarik kita. Itu tadi ya kayak kata Rafael ya, ada yang menarik kita. Jadi bukan hanya mendorong kita, mensupport kita, tapi ada yang mencegah. Jangan sampai kita jatuh dalam pergaulan yang buruk. Jangan sampai kita jatuh ke dalam pergaulan yang salah. Oleh sebab itu, yuk sama-sama kita yang menyaksikan video ini juga di channel YouTube Turning Point Ministry, yuk sama-sama kita terus bisa bertumbuh di dalam Tuhan, miliki komunitas yang benar, miliki komunitas yang ada di dalam Tuhan, yang bisa sama-sama terus membangun kita, yang bisa terus mengoreksi kita tentunya, yang bisa mengevaluasi kita agar apa? Agar hidup kita semakin serupa dengan kehendak Bapa. Oleh karena itu, yuk coba komen di bawah apa yang kamu butuhkan, komunitas apa yang kamu butuhkan. Mungkin kalau kamu juga yang nonton dari Universitas Brawijaya bisa terkhusus ya dari FEB bisa langsung kontak ke ketua umumnya ya Rafael ya Kak Rafael ya silakan, atau mungkin kalau teman-teman juga di wilayah Jabodetabek bisa kami bantu layani secara langsung di Turning Point Ministry, bisa sama-sama kita bertumbuh bersama, bisa sama-sama kita melayani Tuhan. Bahkan kalau kamu mau join ya saya lagi open recruitment juga untuk tim pelayanan lagi gitu ya. Oke ya mungkin segini aja, aku akan kasih satu statement, atau mungkin Rafael dulu mau kasih closing statement. Boleh, kata Mas Lu deh. Rafael dulu aja nanti aku yang tutup. Oh ya udah. Oke. Oke, mungkin closing statement dari aku ya. Memang akhir-akhir ini banyak sekali orang-orang yang merasa dia itu sendirian. Benar-benar merasa, ah semua yang ninggalin aku, bahkan dunia pun berasa kayak, apa sih gitu kan. Semua berasa nggak ada artinya gitu bagi dia. Tapi mungkin kalau kamu yang lagi merasakan hal ini ya, kamu merasa jenuh, kamu merasa kesepian, kamu merasa depresi dengan apa yang sudah kamu bahkan bahkan sedang kamu alami. Percayalah, kamu butuh komunitas gitu ya. Komunitas dalam bentuk apapun, selagi itu dalam hal untuk membangkitkan dan juga menguatkan iman kamu dan bisa memenuhi kebutuhan rohani kamu ya khususnya, ya. Aku sangat merekomendasikan untuk yuk gabung komunitas, cari komsel terdekat ataupun kamu bisa carilah dari teman yang mungkin dia sudah punya komsel, bisa gabung di situ, atau mungkin di gereja ada persekutuan, atau mungkin kalau misalkan kamu masih sekolah, masih kuliah di lingkungan sekolah, di lingkungan kampus terdapat komunitas rohani, gabung di situ. Karena percayalah, di dalam sebuah komunitas kamu akan menemukan arti dari apa yang benar-benar Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu. Dan percayalah, kalau kamu bisa bertumbuh dalam satu komunitas tersebut, tetap ada di situ, bertumbuhlah, dan tetap melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Maka percayalah, Tuhan akan memberikan karya-karya yang indah bagi hidupmu dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mungkin itu aja. Jadi Oke. gabung komunitas guys. Recommended. Ya, memberkati sekali. Oke, aku tutup dengan satu ayat sebenarnya yang udah kita ulang-ulang dari tadi, Hmm. bahwa ya memang janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dalam satu teori psikologi juga mengatakan lingkungan bisa mempengaruhi individu dan individu bisa mempengaruhi lingkungan. Oleh karena itu kita harus bijak dalam memilih pertemanan,
Kita harus bijak dalam memilih pergaulan, karena itu tadi, pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan baik kita. Oleh sebab itu, yuk sama-sama aku ajak kalian semua untuk bisa tergabung di dalam komunitas rohani. Kalau di gereja kamu ada komsel, join. Karena kita nggak akan pernah bisa sendiri. Karena Tuhan menciptakan kita bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, kita diciptakan juga untuk menjadi dampak bagi orang-orang di sekitar kita. Kita diciptakan untuk menjadi berkat, menjadi terang bagi dunia ini. Oleh karena itu, yuk sama-sama miliki komunitas, gabung dalam komunitas rohani, karena mungkin hari ini kamu lagi kesepian, lagi sendirian, tapi dengan komunitas itu kamu bisa cerita, kamu bisa sharing, kamu bisa terus bertumbuh di dalam Tuhan tentunya dan bisa saling mendoakan dan saling menguatkan. Karena besi menajamkan besi dan manusia menajamkan sesamanya. Saya Thomas Yoman dan Rafael Cristiano. See you guys and God bless you. God bless.